Tersenyum sumringah, Hasya sudah siap dengan baju rapi untuk menemani Damian bermain bola seperti saat mereka belum menjadi pasangan. Sayang, Damian masuk ke dalam kamarnya tanpa mengetuk pintu. Hasya melotot kaget. "Kenapa lo?" tanyanya mendekat. "Nggak kenapa-kenapa." Damian memicingkan mata, menatap tajam pada bibir Hasya yang sedikit berubah. "Lo pakai pemerah bibir?" katanya tak suka. Hasya melirik lip balemnya, berharap Damian tidak melihatnya. "Hapus enggak?" katanya galak. "Ini bukan lipstik kok." Damian tidak ingin dibantah, juga dia tidak rela Hasya semakin cantik menggunakan pemerah bibir itu. Menghapusnya menggunakan jempolnya, Hasya hanya bisa pasrah begitu lip balem yang baru saja dia olesi ke bibirnya kini berganti ke jempol Damian. "Nggak usah cantik-cantik, mau mangkal lo di sana." Padahal sudah berubah status, tapi mulut pedasnya tidak bisa disaring. "Kan cuma pengen," lirihnya. "Kalau keluar rumah ngapain pakai, cukup di dalam aja." "Tapi bibir aku kering Damian, ini juga bukan lipstik tapi lip balm," jelas Hasya. "Bodoh amat, gue nggak peduli. Ingat, kalau keluar rumah jangan pakai apapun. Di dalam rumah lo bebas, selama itu cuma gue yang bisa lihat." Memanyunkan bibirnya, Hasya cemberut. "Kenapa bibir lo gitu, mau gue cium?" "Ih bukan gitu," ucapnya mendorong dada Damian yang semakin maju. "Udah, ayo." Menggenggam tangan Hasya erat, Damian membawa pacarnya ini keluar dari kamar Hasya sendiri. Hasya mencoba melepaskan genggaman Damian, takut orang rumah tahu dengan hubungan mereka. "Damian, kamu janji lo tadi pagi," lirihnya. "Gue lupa," katanya, tapi tidak melepaskan genggaman tangan mereka. "Damian," lirih Hasya lagi. "Banyak bacot lo, Sya, tinggal diem jalan aja. Lo yang gini malah nimbulin kecurigaan nanti." Hasya menurut, menutup rapat mulutnya. Berjalan seolah tidak ada yang terjadi meski hatinya bergemuruh takut kalau ada yang melihat adegan manis mereka ini. Sesampainya di depan motor besar Damian, pemuda ini terdiam sebentar. Menatap motornya, lalu Hasya. "Kenapa?" tanyanya bingung. "Enggak," ucapnya. Melepaskan jaketnya, Damian memakaikan di tubuh mungil Hasya hingga gadis ini tenggelam di jaket Damian. Tidak lupa, Damian juga memakaikan helm agar selamat. "Peluk gue, jangan ragu lagi. Sekarang gue milik lo." Pipi Hasya bersemu merah, dibantu Damian naik. Hasya memeluk pinggang pemuda ini dengan tangan sedikit bergetar karena salting. "Yang erat sayang, nanti jatuh," ucap Damian memegang tangan Hasya yang melingkari pinggangnya. Pingsan Hasya, Damian memang paling bisa membuat kaum hawa meleleh hanya dari kata-katanya. "Kita berangkat," ucapnya memberitahu. Dalam perjalanan menuju tempat Damian akan bermain bola, Hasya tidak henti-hentinya menahan senyumnya sendiri. Jadi gini rasanya jatuh cinta, pantas saja semua orang menginginkannya. 20 menit perjalanan, mereka sampai di tempat tujuan. Tempat yang Hasya datangi untuk kedua kalinya. "Poni lo udah mulai panjang, besok gue anterin ke salon," ucap Damian, yang melepaskan helm di kepala Hasya sekaligus menyelipkan poni gadis ini ke belakang telinganya. Iya, aku baru sadar," cengirnya. "Dasar blon," ucapnya bermulut pedas tapi perlakuannya semanis gulali. "Ayo," ucapnya lagi, membawa Hasya masuk ke dalam. "Damian, nanti teman-teman kamu tahu loh." "Lah terus kenapa?" katanya, menghentikan langkahnya. "Lo malu pacaran sama gue?" tanya Hasya dengan nada kecewa. Hasya buru-buru menggeleng, "Kita kan sepakat untuk backstreet." "Oh," katanya, melepaskan genggaman eratnya di tangan Hasya. Damian melangkah pergi, meninggalkan gadis ini. Hasya mendesah lirih, baru kemarin malam jadian sekarang malah bertengkar. "Damian,
panggilnya, menyusul langkah lebar pemuda itu. Damian. Panggilnya sekali lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras. Langkah tegap Damian berhenti, tapi tidak ingin menatap Hasya. Aku minta maaf, ucap Hasya. Lo nggak punya salah, balasnya, kembali ingin melangkah masuk tapi Hasya menahan pergelangan tangannya. Maksud aku bukan begitu Damian, mohon Hasya. Aku takut, mereka bilang kamu bodoh karena mau sama cewek seperti aku. Alasan? Katanya, menyentak tangan Hasya. Tapi gadis ini tidak menyerah, dia kembali menggenggam pergelangan tangan Damian. Aku minder, kamu terlalu sempurna untuk jadi pacar aku yang biasa ini. Damian, aku takut kamu diejek karena pacaran sama aku. Aku cuma belum siap harus terima kata-kata mereka, mengomentari aku. Damian terdiam, menghela napas. Pemuda ini berbalik badan dan langsung memeluk tubuh Hasya. Lo bodoh banget, gumamnya di atas kepala Hasya. Ngapain pikirin omongan orang, kepercayaan Sya. Lo harusnya percaya gimana sukanya gue sama lo. Damian melepaskan pelukan mereka, mengelus lembut pipi tembam gadis ini. Damian tersenyum tipis. Jangan takut, bilang sama gue siapa yang jahatin lo atau ngomong kurang ajar sama lo. Gue sendiri yang buat mereka nyesel karena perlakuin lo dengan gak baik, ucap Damian, menatap dalam gadis ini. Suasana sepi dan romantis yang mendukung, Damian mendekat. Ingin mencium pipi Hasya, tapi harus diganggu oleh si sialan yang terbatuk itu. Keduanya serempak menoleh pada Karel yang terbatuk karena minumannya sendiri atau karena apa yang dia saksikan 1 detik yang lalu. Sorry, katanya, mengangkat tangan membentuk huruf V. Oh gitu, kata mereka serempak. Gara-gara Karel sialan, Damian harus mengumumkan tentang Hasya yang pasti akan menjadi topik utama pembicaraan mereka. Yang diumpati justru bersedekap dada dengan senyuman selebar jalanan tol, pasti pikirannya menjerumus pada restoran yang akan menguras kantung Damian. Kan tidak bisa terulang lagi bisa membuat saldo ATM Damian berkurang kalau bukan mentraktir teman-teman yang rakus ini. Semuanya tersenyum menggoda dan bahagia. Meski endingnya sudah ketebak dari jauh-jauh hari, tapi tetap saja berita ini membahagiakan mereka. Sementara Hasya, entah sudah semerah apa kedua pipi Hasya sekarang. Memilih menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan raut wajah meronanya. Masa nggak ada makan-makannya nih? Ya nggak mungkin nggak ada, secara yang jadian kan anak sultan. Damian memutar bola matanya malas, tunggu gue di pinggir lapangan, masih inget kan gue bilang apa sebelum kita masuk? Hasya mengangguk, iya, jawabnya masih dengan kepala yang menunduk dalam. Kalau jalan kepalanya mandep ke depan sayang, nanti jatuh. Teman-temannya sok. Tidak menyangka Damian ternyata sebucin, sebruntal, seperhatian itu pada Hasya. Hasya yang melihat respon teman-teman Damian yang nampak kaget sesegera mungkin berjalan ke pinggir lapangan, dadanya bergemuruh hebat. Senang diakui, dan takut juga. Menghela napas lirih, Hasya duduk termenung menatap Damian. Hanya fokus dengan Damian. Sampai handphonenya bergetar, dia mengangkatnya. Ternyata Tante Gia, tumben sekali wanita ini menelponnya. Iya Tante, kenapa? Tanya Hasya. Di seberang sana Hasya bisa mendengar sebuah suara seperti barang pecah. Tante tidak apa kan? Tanya Hasya khawatir. Kamu bersama Tuan Muda? Tanyanya dengan suara melirih. Iya, Hasya sama Tuan Muda, Tante. Kenapa memangnya? Tolong pulang jangan di jam-jam ini ya, kalau bisa setelah lewat jam 8 malam. Tante mohon, kamu bujuk Tuan Muda agar mau pulang lebih malam. Pintanya yang membuat Hasya kebingungan. Kenapa Tante? Biasanya juga Hasya sama Tuan Muda pulangnya setelah maghrib. Kali ini sayang, tolong bujuk Tuan Muda pulang lebih terlambat.
Ada sedikit masalah di rumah, dan tante tidak bisa jelaskan sekarang padamu. Hasya terdiam, seserius itukah? Iya, Hasya usahakan pulang lewat jam 8, ucapnya. Di seberang sana Gia tersenyum lega. Mempercayakan Hasya yang bisa membuat tuan mudanya itu tidak curiga atas apa yang terjadi di rumah besar sekarang. Baiklah, bersenang-senanglah. Tante tutup teleponnya. Hasya mengerutkan keningnya bingung, masih menatap handphonenya penuh tanda tanya. Beralih menatap Damian yang masih fokus bermain, Hasya merasa penasaran. Sebenarnya rahasia apa yang keluarga terpandang ini sembunyikan dari dunia luar? 1 jam kemudian, Damian kini sudah selesai dengan urusan bolanya dan sekarang dia berjalan mendekati Hasya bersama teman-teman lainnya. Kenapa? Tanya Damian yang sudah selesai main dan kini duduk manis di sampingnya. Hasya mendongak, tersenyum polos dengan kepala menggeleng. Kalian langsung pulang? Tanya Karel. Iya, Damian mengangguk, menatap Hasya yang juga menatapnya. Aduh, yang baru jadian mau saling tatapan mulu. India nih. Seru mereka tertawa. Kenapa? Tanya Damian, menggenggam satu tangan Hasya. Gadis ini berdehem canggung, mengkode Damian untuk jangan berkata selembut itu kalau tidak ingin digoda terus-menerus. Kenapa sayang? Tanya Damian gemas akan keterdiamannya, menolak semua kode kecuali kode cinta gadis mungil ini. Karel memperagakan muntahan, menjijikkan mendengar Damian yang biasanya bermulut pedas tiba-tiba bermulut manis. Kikita, ucapnya lirih. Damian mengangkat sebelah alis, menunggu kelanjutan dari kata-katanya. Hasya menghela napas, bingung harus mencari alasan bagaimana untuk menunda kepulangan mereka. Ya ampun, tinggal bilang aja kalau mau kencan bukan pulang, ucap Karel gemas. Bener? Tanya Damian memastikan. Hasya mengangguk kaku, setidaknya dia memiliki alasan yang sedikit logis meski bukan alasan itu yang ingin dia katakan. Jadi, kita mau kemana setelah ini? Hasya yang ditanya termagu, dengan polosnya dia menggeleng. Aku nggak tahu, ucapnya. Damian mendengus, emosi jiwa berbicara dengan gadis ini. Tadi maunya kita pulang lebih telat, tapi ditanya mau kemana malah bilang nggak tahu. Ya maaf, katanya, untuk pertama kalinya Hasya mengalah. Pulang dulu gimana, badan gue bau bekas keringat. Buru-buru Hasya menggeleng cepat, jangan dong. Kalau pulang dulu kan makan waktu. Nggak, kalau gue yang nyetir. Hasya meneguk kasar ludahnya, bagaimana ini? Jangan pulang dulu dong, nanti aku kerja kita nggak bisa keluar, bujuknya. Gue bantuin biar cepat selesai, katanya. Frustasi sendiri Hasya, harus bagaimana lagi dia mengatakan untuk menahan Damian. Damian, jangan pulang dulu dong. Kita langsung aja pergi kencannya, tahan Hasya, menahan tangan Damian yang sudah memegang helmnya. Gue bau sayang, ucapnya mencoba memberi pengertian. Masa sih? Hasya mendekat, polosnya gadis ini. Dia mengangkat tangan Damian dan mencium bau ketiak Damian yang wangi semerbak seperti baru abis mandi kembang 10 rupa. Harum kok, katanya mendonggak, masih dengan mengendus ketiak pemuda ini. Melihat itu, Damian gemas sendiri dengan kelakuan random Hasya yang menggemaskan. Nggak bau, beneran, katanya, jujur dengan apa yang dia cium. Gemes ke? Hasya terkejut dengan kelakuan Damian yang menenggelamkan wajahnya di ketiak pemuda ini. Hasya tidak bisa bernapas. Niat hati hanya mengendus malah jadi mencium. Meski ketiak Damian bersihnya ngalahin perawatan perempuan, tapi kan keringatnya tetap saja mengandung kuman. Damian kesalnya, begitu terlepas. Wajah Hasya memerah dengan hidung kembang kempis. Marah aku sama kamu, ucapnya, bersedekap dada dan membelakangi Damian. Sesekali gadis ini mengusap wajahnya dengan bajunya sendiri. Semakin merajuk Hasya justru semakin terlihat menggemaskan di mata pemuda galak ini.
Rasanya Damian ingin memakan hidup-hidup. Udah ayo, ngambekan banget. Enggak, siapa yang ngambek? Katanya Judes. Bibirnya jangan judes-judes gitu, yang manis kalau ngomong sama pacar, ucap Damian mencubit lembut bibir Hasya. Yang sopan, kata gadis ini, memukul tangan Damian yang nakal. Gitu aja langsung ngambek, dasar cewek. Daripada lato-lato, jawabnya ngasal. Nggak ada hubungannya Ege. Damian menggeleng, menaiki motornya setelah selesai membantu Hasya memakai helm. Jaketnya kamu pakai aja, baju kamu soalnya udah basah. Takut auranya kemana-mana, kekeh gadis ini. Damian menerima dengan baik, benar kata Hasya. Bajunya memang basah oleh keringat, entah benar tidaknya kalau keringatnya tidak bau. Jajan pinggir jalan ya, ucap Hasya sebelum Damian menjalankan motornya. Damian menoleh ke belakang, enggak, banyak kumannya. Ih seru tahu, makan es kepala di pinggir jalan sambil ngobrol apalagi ditemenin sate. Enaknya surga dunia, kata Hasya tersenyum, membayangkan saja sudah membuat dia ileran. Ilir lo tumpah. Hasya mengusap bibirnya yang kering, menyerit tidak merasakan apa-apa sampai tawa pemuda ini dia dengar. Dasar nyebelin. Memukul bahu Damian, malu kan Hasya jadinya. Ayo berangkat, dari tadi di sini mulu perasaan. Pegangan dong, cium aspal bikin bibir lo bonyok, kalau cium gue bibir lo palingan cuma bengkak. Hah? Katanya tidak terlalu mendengar apa yang Damian bicarakan, padahal motornya belum berjalan. Nggak ada. Ucap Damian, menghidupkan mesin motornya dan melaju meninggalkan kawasan ini untuk kencan ala rakyat biasa, sesuai keinginan gadis cantik di belakang punggungnya ini.